Lalu dikasih buku panduan mobil manual. Itu pun bukan untuk mobil. Buku panduannya untuk sepeda kumbang. Cocok enggak? Berarti pabrik tidak mengetahui produknya sendiri. Gagal dia. Gagal dia. Apa yang terjadi? Orang pakai mobil tabrakan sebelah sana. Muncul berita 3 meninggal. Kenapa? Mobilnya tabrakan. Mobil apa sih? Mobil ini. Kok bisa? Karena buku panduannya tidak selaras dengan mobilnya. Kitab suci tidak selaras dengan produk otak. Apa yang terjadi? Akal-akalan. Apa pembuktiannya? Tak ada satupun di antara mereka yang mencintai kitab sucinya. Kenapa? Buktinya tidak menghafal, tidak memelihara original teksnya, tidak kemudian membudidayakan original teks kitab itu, apalagi tidak mengajak orang-orang untuk menghafalkan, tidak mengajak anak-anak dari kecil untuk mengetahui dari nol, menghafal isi kitab itu. Kenapa? Karena isinya itu irasional, tidak masuk akal. Berbeda dengan Al-Quran. Dari kecil mereka diajari Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas dari not suaranya, gelombangnya meneduhkan hati. Kita bandingkan dengan kitab di luar agama Islam. Prakesetetos Verdoplopites Po Erikoncontaise asas meroica propatau Allah apo mesa inei erpaktiko iloikai apoton karpotos tatstao gonaresete brese kenesta meses pesta ile opo ankati sika apo gaidoran kato agatu tak ada gelombang ritme di dalam kalbu ini, dalam ion-ion akal yang bisa menyentuh dimensi itu, nggak ada. Tapi kalau Al-Quran, orang ngerti artinya ataupun tidak ngerti artinya, mendengarkan bacaan Al-Quran itu, saraf-saraf kita dirangsang kemudian untuk teduh. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadya astakbarta am kunta minal 'alin. Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Prekos cetetos prepdop profites pau ercontai se esas meraunca propatau alla apo mesa aenai aprito kai lokai apoton karpotaus tantaus gresisete borei kanes nama sepsei stafili apo ankiti isika apo gaidauran kato etsi kate kalau den roparagei kalau skarpaos Allah enakako den roparage kakaos karpaos agatu. Tak ada elemen dalam diri kita ini, akal, kalbu, kuping, hidung, mata yang bisa mendeteksi ini apa rek? Apa ini? Beda dengan kalam ilahi, beda. Nah, inilah cerminannya kemudian, sehingga ketika saudara bertanya, apakah mereka akan ke surga? Mau ke surga mana? Mau ke surga? Nggak akan pernah ke sana. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Itu jelas itu. Demikian Bung, silakan. Ya, berarti saya garis bawain. Berarti saya ngerti, berarti poinnya ini yang tujuannya berarti kalau itu Islam itu harus punya akal dan Quran patokannya itu. Benar ya Bang ya? Benar sekali. Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Tidak ada kasih Tuhanmu dengan iman, tidak ada itu. Iman itu adalah inti. Artinya gini,
ketika akal bekerja, menelusuri kemudian item-item kisi-kisi yang ada di dalam sebuah kitab suci, dan kita kemudian percaya itu, maka itulah iman. Itulah iman. Kitab suci kita baca. Contoh yang saya katakan tadi, yang saya bacakan misalnya, bagaimana kemudian Allah menguraikan firman-Nya terhadap iblis ketika iblis itu bertanya. Ketika iblis itu kemudian dikatakan, para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dan para malaikat itu bersujud semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini menyombongkan diri dan dia termasuk dari golongan kafir. Qala ya iblisu, wahai iblis. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud dan menghormat kepada Adam, yang mana Adam aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadah. Kenapa kamu tidak mau sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblisnya? Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu itu menyombongkan dirimu, wahai iblis? Apakah kamu merasa dirimu lebih tinggi? Qala ana khairum minhu. Iblis berkata, aku lebih baik dari Adam. Kamu menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Saya minar, dan dia mintin dari tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajin. Kata Allah, kalau begitu keluarlah kamu dari jannah ini. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, rajim, terkutuk. Nah, ketika iblis turun ke bumi kemudian, apa kata iblis? Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Dan sungguh kutukanku, kata Allah, tetap atasmu, kekal atasmu sampai hari pembalasan. Qala Rabbi, iblis menjawab, baik Tuhanku, baik, ya Tuhanku. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Orang Kristen tidak. Berarti iblis lebih ada iman dibandingkan Kristen. Rabbi, kata iblis, ya Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan usiaku sampai mereka semua dibangkitkan. Qala fa innaka minal munsarin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Umurmu akan panjang, wahai iblis. Ila yaumi waqtil maklum. Sampai hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Aku panjangkan umurmu, wahai iblis. Silakan Anda menggoda ciptaanku. Adam, anak cucu Adam, silakan. Aku panjangkan usiamu, silakan. Anda sesatkan sesat-sesatnya mereka. Apa kata iblis? Babi izzatika, demi kemuliaanmu, wahai Tuhanku. Iblis pun memuji Allah. Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu, ya Allah. Kristen tidak pernah memuji Allah. Menganggapnya Tuhan saja kagak. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk daripada iblis. Iblis seiblis-iblisnya mengaku dirinya adalah hamba ciptaan Allah. Iblis seiblis-iblisnya memuliakan Allah. Fabi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Hanya karena sombong dia terhadap Adam, sehingga dia mengambil celah. Lebih baik aku masuk ke neraka, kata iblis, daripada aku sujud kepada Adam, ya Tuhan. Dan saya akan buktikan kepadamu, Tuhan, bahwa keturunannya semuanya akan aku giring ke dalam neraka. Nah, inilah kenapa iblis merasuki Yudas. Supaya miliaran manusia menganggap penyaliban itu sebagai jalan ke surga. Padahal itu adalah makar yang dilakukan oleh iblis sebagaimana sumpahnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, ya. Qala fa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Kata iblis, demi kemuliaanmu ya Tuhan, pasti aku akan menyesatkan anak keturunan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin ya akhi, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahmu.
Dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La'amla'anna jahannam minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semua. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah inilah saudara-saudara, ya, bahwa ketika ada orang bermimpi masuk surga, ibadahnya hanya sekali seminggu, yang disembah pun cuma ciptaan, itu pun cara ibadahnya tidak diperintahkan oleh para nabi, itu hanyalah mimpi di siang hari. Mimpi. Bahkan Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 sudah diwariskan kepada mereka apa? Neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka orang bodoh ini? Siapakah mereka pendusta-pendusta ini? Mereka adalah yang menceritakan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dengan pola yang tidak benar. Padahal Islam sudah datang kepada mereka, diajak Islam kepada mereka, tapi mereka masih menceritakan hal-hal yang tidak rasional. Oh, Tuhannya Abraham pernah datang di abad pertama, menjadi bayi, menjadi orok, disunat, netek, begitu besar, dibunuh, habis itu mati, habis itu bangkit dari kematian, habis itu naik ke langit. Waduh, ini apa, Rek? Ini yang dikatakan oleh Allah, ulaika hum sarrul bariyah. Makanya tadi Bung, sebelum saya tutup, tadi itu saya mengatakan bahwasanya kalau iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus, yang berduka siapa? Yang berduka. Nggak tahu. Kalau Yesus tidak berhasil mati di atas tiang salib, maka yang berduka siapa? Iblis. Iblis ya Bang, benar ya? Iblis. Nah, Kristen ikut berduka enggak kalau tidak ada penyaliban? Tidak. Senang dia, dosanya dihapus. Kalau tidak ada penyaliban, Kristen berduka tidak? Tong. Tidak berduka ya? Loh. Lalu kalau ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, Kristen ini berduka tidak? Oh, tidak. Lalu yang mereka sembah? Kalau tidak ada penyaliban, berarti tidak ada Kristen, Bang. Tidak ada, maksud tidak ada. Masya Allah. Jadi sejatinya kalau tidak ada penyaliban, Kristen ini berduka. Karena tak ada yang menebus dosa mereka. Iya, benar. Benar kan? Iya. Berarti Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Udah dikasih kunci biru itu rosidnya. Iblis, masa iblis sih Bang? Allahu Akbar, Masya Allah. Makanya dikatakan Al-Quran, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Bang, coba. Maaf, ya. Ini ada sanggaan. Gimana Bang? Aku bisa Bang, aku tinggal dulu gitu. Taruh satu. Taruh. Tong. Ya. Lebih masuk akal mana? Tong, ini ada dua di sebelum turun nih. Lebih masuk akal mana? Tuhan menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Lebih masuk akal mana? Lebih masuk akal Tuhan menciptakan manusia sih. Jadi di Bible-mu Tuhan menjadi manusia tidak masuk akal ya? Iya kalau Bang Zuma yang bilang kayak gitu sih tadi, iya sih. Seperti itu. Kalau sudah tidak masuk akal, masih bisa diimani nggak tuh? Ketawa dia coba. Iya juga sih sebenarnya. Bener juga. Bener.
Ya Tapi udah kalau buat apa diimani kalau nggak masuk akal? iya ya. Ya, Jadi iman itu bro, menurut Bang Juma ya, saya tadi simak. Iman itu jangan merusak akal, jangan mematikan akal. oh. Tapi kalau di Islam sendiri itu iman tanpa perbuatan juga tetap nggak nol gitu, maksudnya tetap sama juga seperti itu. Diterangin Bang Juma lagi tuh. Gimana? Kalau di Islam sendiri juga berarti kalau iman tanpa perbuatan nggak kepake juga gitu, dasarnya nol juga gitu. Kalau di Kristen kan iman tanpa perbuatan mati ya, seperti itu. Iya, betul. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, buta, lumpuh. Nah sekarang iman ini apa? Iman ini dihasilkan dari produk apa? Iman itu adalah intisari dari kepercayaan. Kepercayaan ini harus bertumbuh dari akal. Akal ini harus ditopang oleh wahyu. Wahyu inilah yang disebut kitab suci. Jadi iman yang syarat dengan perbuatan tapi dihasilkan dari sesuatu yang tidak benar, maka itu iman buta. Contoh nih, orang-orang beriman menyembah kepada anak Maria. Oh hebat, keren. Tapi kita telaah, apakah itu rasional? Tuhan menjadi manusia, Tuhan dibunuh manusia, apakah itu rasional? Tidak rasional. Berarti iman ini cacat. Sampai sini paham saudara? Paham. Iya paham. Paham Bang, betul. Iya. Ya berarti ya intinya ya berarti ya Islam ya memang lengkap sih. Berarti ya Bang poinnya ya. Insya Allah. Mantap. Ini mungkinnya Bang Juma diutus nih jadi kayak mesiasnya orang Indonesia sebagai penebar untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam lingkaran penyembahan kepada sesamanya manusia. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Doain ya Bang, semoga Bang Juma tetap sehat-sehat terus. Gitu. Amin. Diperluas untuk penjabarannya biar orang-orang bisa terbuka. Itu aja sih. Ya, termasuk saya juga sih, makanya bukan orang juga. Bang Andi juga ya. Semoga diberi kesehatan sih Bang sama Ustadz Sugi seperti itu. Tapi kan intinya bro, intinya kan akalmu udah berfungsi sebenarnya. Iya, akal sih udah berfungsi Bang. Seperti itu udah. Ya mungkin kan hati masih 50-50 nih Bang, seperti itu. Ya maksudnya kan nggak gampang sih Bang, maksudnya harus konfirmasi dulu seperti itu, kayak gitu sih. Ya berat sih emang ya Bang ya. Ya seperti itu ya, mungkin perlu butuh waktu berapa hari lah seperti itu. Ya, kayak lu tahu aja kapan lu meninggal bro. Iya nggak tahu lah, itu kan udah ini nanti apa namanya Tuhan yang ini yang tahu. Kita mati kapan? Nggak ada yang tahu lah seperti itu. Coba kau stay aja dulu di sini, ini ada kebenaran naik. Apakah dia berakal atau tidak ya? Kau stay dulu di sini. Selamat malam bro semua. Ya, selamat malam. Ini topiknya Bang. Tadi ada pernyataan ini Bang, Bang kebenaran. Bang kebenaran. Ya. Menurut Anda Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia atau Tuhan yang menciptakan manusia atau Tuhan menjadi manusia? Yang mana yang benar Bang? Yang masuk akal? Dua-duanya bisa benar tuh. Dua-duanya bisa benar. Alasannya apa? Nanti Bang Juma yang sama. Dua-duanya kok bisa benar? Silakan. Ya, tunggu dulu. Begini. Tadi Juma mengatakan bahwa Yesus itu disalib itu dikaruniakan iblis ya. Ya, betul. Silakan Bang Juma. Kuping saya nggak dengar apa-apa Bang Andi. Kata dia, Bang Juma tadi, Yesus itu ada penyaliban itu di tiang salib itu karena kehendak iblis. Kenapa? Dia menyangka bahwa Yesus itu disalib bukan kehendak iblis, tapi kehendak di luar iblis. Bukan kehendak iblis. Halo, selamat malam. Terus Yesus disalib itu kehendak siapa Bang semuanya nih?
Ya, Yesus disalibkan itu karena dia mengaku bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Makanya orang Yahudi waktu zaman Herodes itu mereka tidak mau untuk orang ada Kehendak yang siapa? melebihi mereka. Kalau bukan kehendak iblis, kehendak siapa? Oh, tidak kehendak iblis. Ya, terus itu tadi, kehendak siapa? Bang Andi, bentar Bang Andi. Dia mengatakan Yesus ngaku raja Yahudi, di mana ayatnya itu? Oh, Yesus sendiri yang mengatakan Ya, kan di ada mana ayatnya? di Alkitab itu, cuma ya sebentar ya saya turun ambil Alkitab tuh, soalnya saya ada lagi di kios. Turun dulu. Nggak boleh di sini, nggak boleh asumsi, harus jelas ayatnya. Iya. Ya. Oke. Saya terangnya Ustaz tadi tadi pen, bawah. maka pada Assalamualaikum Ustaz. betul nggak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya, Satsuki, Bang Andi dan lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran, putus-putus suaramu, kebenaran. Ya. Oke, udah jelas. Ya, silakan. Oke. Tadi Juma mengatakan orang Kristen itu harus berterima kasih kepada iblis ketika Yesus disalib. Betul tidak? Iya. Iblis itu Betul. adalah pahlawan untuk kalian. Mas, Oke, dengar ya. Saya bacakan dulu ini. Ya, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kalau dari ayat ini, siapa yang menyangkal bahwa Yesus telah disalib dan berharap Yesus tidak disalib, dia adalah iblis yang memikirkan hal-hal dunia. Jadi tunggu dulu Bang Juma. Jadi di sini ketika Juma menyatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, maka dari ayat Matius 16 ini 21 sampai 23 bahwa Juma itu adalah seorang iblis kalau dari ayat ini ya. Oke, baik. Oke, jadi gini Bung. Yakin malam ini Anda datang membawa akal? Nggak usah bicara akal. Anda sendiri Enggak, kutanya dulu supaya saya uraikan yang tadi Anda baca Matius 16 nggak ini. usah bicarakan itu, silahkan sanggah aja. Nggak usah bicara Enggak, akal. Oke. Ingat ya teman-teman yang ada di bawah, yang ada di YouTube, saya mengawali pertanyaan apakah saudara kita ini bawa akal atau tidak. Apa maksudnya tuh? Saya akan mengurai dengan pendekatan ilmiah dari data yang tadi. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya Bani Israel bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini pengakuan siapa? Pengakuan Yesus? Bukan, itu satu. Ini bukan pengakuan Yesus, ini narasi penulis buku Matius. Tapi itu Ini pernyataan Yesus. Sabar dulu. Ini narasi yang dibangun Matius ini sudah tertulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Saudara kebenaran? Ini ditulis, Matius ini ditulis setelah kejadian atau sebelum kejadian? Menurut Anda seperti apa nih? Kan tadi sudah aku bilang bahwa akal tidak ada sih. Katanya Anda berakal, tapi masih menanya. Anda tahu ini? Saya sudah pasti mengatakan buku Matius ini dituliskan setelah tragedi penyaliban. Kalau saudara gimana? Setuju nggak? Maksud Anda apa ini? Konteks. Ini Konteks cerita ayat Matius. 21 ini. Sabar. Ini cerita Matius. Konteksnya di ayat 21 ini ditulis sebelum kejadian. Konteks Alkitab ini.
Ini dituliskan. Saya ulang. Ini dituliskan, buku Matius ini dituliskan setelah kejadian atau sebelum kejadian? Saya nggak mengerti arah pernyataan saudara. Saya nggak mengerti betul. Ini buku Matius, ini kitab Matius. Dengar. Buku Matius ini dituliskan setelah kejadian penyaliban atau sebelum kejadian penyaliban? Pastinya kita tidak tahu kapan, tapi ini masih sezaman dengan Yesus. Buku Matius ini ditulis. Iya, sebelum kejadian atau setelah kejadian penyaliban? Pastinya kita tidak tahu, bro. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Saya susah berdialog kalau orang itu tidak gunakan akal sehatnya, menyembunyikan akal sehatnya. Anda nggak menggunakan akal sehat di sini. Muncul pertanyaan, ini buku Matius dituliskan kapan? Apa hubungannya dengan Harus diketahui kalau dia sebelum kejadian sudah dituliskan, berarti itu cenderung kepada objek kebenaran. Tapi kalau dituliskan setelah kejadian, berarti dituliskan sesuai dengan selera yang memesan buku. Itu bukan lagi sanggahan, itu asumsi udah yang Anda bawa. Bukan, saya tidak menyangga, saya bertanya. Narasi penulis Matius ini dituliskan karena telah terjadi atau karena belum terjadi? Hubungannya apa dengan konteks Alkitab? Jelas berhubungan. Karena jelas hubungannya dulu, baru saya jawab. Kalau pertanyaannya tidak berhubungan. Oke. Ada nggak Yesus pernah mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis, apa yang ditulis Matius di buku Matius? Pernah nggak Yesus mengatakan gitu? Pernah. Di mana? Oke, saya. Di mana? Ya. Ingat ya teman-teman, pertanyaan saya, pernah nggak Yesus berkata harus tergenapi apa yang tertulis di dalam buku Matius tentang saya? Itu pertanyaan saya. Ingat? Karena Yesus hanya mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Tapi sebelum saya jawab itu, Anda harus mengakui bahwa yang mengatakan Yesus tidak disalib itu adalah iblis dari konteks ayat ini. Tunggu dulu. Saya belum sampai ke sana. Saya akan menguraikan gratis tanpa perpuluhan, Bung. Saya akan menguraikan. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandera, ingat. Apa kata Yesus? Nyala iblis, engkau satu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, apa yang dipikirkan oleh Allah? Mazmur, Taurat, Tunggu dulu. Amsal. Jadi apa yang dipikirkan oleh Allah di sini bukan seperti yang Anda katakan. Ini jelas di sini. Petrus mengatakan bahwa kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu apa? Penyalipan Yesus dan penderitaan Yesus. Jadi dari sini didapat siapapun yang berakal di sini menyatakan bahwa yang dipikirkan manusia di sini maksudnya bahwa Yesus tidak disalib. Jadi Anda harus mengakui dulu. Bukan itu. Bahwa bukan yang itu. tidak menyatakan Yesus disalib adalah iblis dari konteks ayat ini. Oke. Tolong tunjukkan pikiran Allah. Tolong tunjukkan pikiran Allah di dalam kitab yang saudara imani bahwa Yesus harus mati. Mana? Kita bicara dulu dari Matius 21 sampai 23. Jangan melewati dulu. Makanya saya bertanya kepada saudara. Saya bertanya, ini kitab Matius ini ditulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Hubungannya apa dengan hubungannya supaya Anda tahu bahwa narasi Matius ini itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau hanya dicocok-cocokkan iman Kristen. Oke, sebelum saya menjawab itu, kita dapatkan dulu poinnya dari sini. Bahwa yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib adalah iblis dari konteks ayat ini, betul atau tidak? Tidak, Bung. Bukan. Dengarkan saya. Saya bacakan. Anda betul-betul nggak berakal ini. Apa kata Petrus? Bisa Anda mengerti ya?
Apa kata Ya, oke, Petrus? silakan. Apa kata Petrus? Apa yang dinarasikan oleh Matius? Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Oke? Maka Yesus Ya, berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Allah memikirkan bahwa orang yang benar akan digantikan dengan orang yang fasik. Anda ambil dari mana? Saya bicara konteks Matius 16, 21 sampai 23. Bukan ke Amsal. Anda lari ke Amsal. Tadi katanya pikiran Allah. Pikiran Allah kan? Ya, oke. Ini Anda sedang bermain dalam pikiran manusia. Yang Anda pikirkan ini adalah pikiran manusia. Sekarang sederhananya begini. Kalau Allah memikirkan melakukan pembunuhan terhadap Yesus, tolong tunjukkan datanya di mana. Di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap manusia sebagai tebusan dosa? Tunjukkan saya, silakan. Jangan lari, Juma. Jangan Ini lari. pikiran Tuhan, Bang. Ini pikiran Tuhan dan pikiran manusia yang harus diadu. Jangan lari. Anda lari terus. Saya tidak lari. Ini waduh, susah. Saya dialog sama orang begini susah. Sekarang begini, saudara. Kalau ya susah. Lihat ya, saya bacakan ya di ayat 23. Di ayat 23. Pikiran Allah itu di mana? Coba kau sebut dulu. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini, saudara. Aduh, nggak bisa diam dia. Masalahnya itu di situ. Dia nggak bisa diam soalnya. Bicara. Serang bicara. Sebelum saya bicara. Pada saat saya bicara, Anda diam. Silakan. Ya, oke. Saya tadi membawakan Matius 16 ayat 21 sampai 23. Jadi di sini di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi apa yang dipikirkan Allah di sini kita lihat. Karena di sini Petrus mengatakan di ayat 22, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu." Apakah hal itu? Yaitu ketika Yesus menyatakan bahwa kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Petrus mengatakan kiranya Allah menjauhkan Yesus dari hal di ayat 21. Jadi Yesus menjawab di ayat 23, "Nyahlah iblis." Jadi di sini Petrus berpikiran bahwa Yesus tidak akan disalib dan dibunuh. Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Jadi dari sini ditangkap kesimpulan melalui akal pikiran yang sehat bahwa yang menyatakan atau yang berharap Yesus itu tidak disalib adalah iblis. Dari ayat 23 begitu. Kita bahas ini dulu. Jangan melebar dulu ya Bang Juma. Saya tidak melebar. Makanya di awal saya mengatakan, bisakah Anda membawa akal? Kan itu pertanyaan saya tadi. Nah, Anda membawa data ini. Sekarang ketika Anda membawa Mazmur 16, pertanyaan saya muncul kan? "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Apa yang dipikirkan oleh Petrus? Petrus memikirkan, kamu ini kan orang benar, kamu ini kan adalah nabi, kamu ini kan rasul. Kenapa kamu mau disalib? Jangan wahai Yesus, kamu disalib, jangan. Nah sekarang kalau Yesus benar-benar mengikuti Petrus, tidak disalib. Lalu siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Kalau Yesus mengikuti keinginan Petrus, Yesus lari, Yesus pergi dari situ supaya kamu itu jangan disalibkan. Menurut Tuhan, ketika kemudian Yesus ini dihindarkan dari penyaliban, pemikiran Petrusnya yang Anda jadikan acuan, bahaya Yesus ini, mati benar-benar mati ini. Tapi menurut Tuhan apakah demikian?
Tidak. Menurut Tuhan, ketika Yesus itu kemudian dibawa, Tolong di-mute. Kebenaran di-mute dulu. ketika Yesus ini dibawa untuk disalibkan, Tuhan menginginkan keadaan terjadi. Apa itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini yang Tuhan pikirkan. Ketika Yesus kemudian ditangkap, ketika Yesus kemudian dibawa, digiring untuk disalibkan, Tuhan kemudian punya konsep tidak sesuai dengan konsep manusia. Yang Anda pikirkan itu ketika Yesus disalibkan benar-benar mati. Tidak. Jangan Anda pakai gunakan pikiran manusia. Tuhan punya rencana. Tuhan merencanakan apa? Jelas sekali dalam kitabnya orang Yahudi. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Amsal 11 nomor 6. Anda kan mengatakan, Yesus mengatakan, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Sementara Allah memikirkan apa? Orang jujur dilepaskan dan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal dan dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini pikiran Allah. Yang Anda gunakan itu pikiran bapak-bapak gereja. Yesus harus mati supaya dia menebus dosa. Itu pikiran manusia kucluk. Yang Tuhan inginkan adalah Yesus digiring untuk disalibkan. Yesus kemudian diadili. Yesus kemudian. Pada saat dia ingin dieksekusi, yang menggantikannya adalah orang fasik. Makanya Yesus mengatakan, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis. Yang tertulis adalah orang benar diselamatkan dan orang fasik menggantikannya. Siapa orang fasik? Pengkhianat. Siapa pengkhianat? Pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yudas. Jadi Yesus beneran digiring kepada penyaliban dengan propaganda, kemudian Yudas ikut terlibat di dalamnya. Dia masuk di dalam kalangan orang-orang yang menyerahkan Yesus. Masuk dia. Satu gerombolan mereka. Apa yang terjadi? Tuhan membuat pembalasan terhadap makar tersebut. Ini yang perlu Anda pahami. Ketika Anda mengatakan, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Yang dipikirkan oleh Allah adalah orang fasik menggantikan orang benar. Mari saya lihat. Di dalam Lukas 24, sedikit lagi bang, habis itu Anda bicara. Lukas 24, nomor 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus wajib digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Harus. Bukan di kitab Matius, bukan di Roma, bukan. Tapi di kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus dalam kitab Mazmur? Kita baca. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Orang-orang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Orang-orang benar, yaitu Yesus, akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Lalu kemudian Tuhan mengatakan apa? Orang fasik mengintai orang benar. Dan berniat membunuhnya. Akan tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Yesus orang benar. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Subhanallah. Ini yang dipikirkan oleh Tuhan. Lalu orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan, pada waktu pengadilan, pada waktu digiring kepada kesesakan, pembunuhan. Tuhan menolong orang benar dan Tuhan meluputkan orang benar. Ia meluputkan orang benar dari tangan orang-orang fasik pengkhianat dan menyelamatkan orang benar sebab mereka, orang benar ini berlindung kepada Tuhan. Ini pikiran Tuhan, bukan pikiran iblis, bukan pikiran manusia. Nah sekarang coba kamu bantah pikiran Tuhan ini.
Tuhan menginginkan keselamatan terhadap orang benar. Tuhan menginginkan dan tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Itu pemikiran Tuhan. Nah, coba kamu lawan pikiran Tuhan ini. Bisa. Bisa kamu lawan pikiran Tuhan ini. Saya tidak melawan pikiran Tuhan. Silakan narasi Anda. Silakan. Saya tidak mau lari kemana-mana. Iya, saya juga tidak lari. Ini pemikiran Tuhan yang saya bahas. Ya, oke. Saya naik ini karena saya tadi dengar Anda menyatakan bahwa orang Kristen itu harus berterima kasih kepada iblis. Betul sekali. Betul. Itu betul. Betul. Artinya, pernyataan Zuma menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu karya iblis. Yes. Tidak diragukan. Oke. Ya. Tidak diragukan. Oke. Makanya tadi saya bawa data Matius 16 ayat 21 ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa bahwa ia harus dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu di ayat 22 si Petrus menarik Yesus dan mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu apa? Yaitu penyaliban Yesus sendiri. Jadi di ayat 23 Yesus menyatakan, nyala iblis kepada Petrus ya. Yesus berkata kepada Petrus, nyala iblis kepada si Petrus ini. Saya rasa Anda berakal di sini. Anda mengerti sebenarnya, tapi Anda pura-pura bodoh. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Saya nggak mau lari dari konteks ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dipikirkan Allah? Apa yang dipikirkan Allah tentang orang benar? Dari konteks ini dijelaskan bahwa Petrus itu disebut iblis oleh Yesus karena dia berusaha untuk menjauhkan Yesus dari penyaliban itu. Oke. Saya tidak mau lari kemana-mana. Saya mau membahas ayat ini. Menurut Anda di ayat ini yang dipikirkan Petrus itu apa? Kenapa dia disebut iblis oleh Yesus? Itu yang harus Anda jawab. Sekarang begini. Anda berbicara mengenai pikiran Allah. Kalau saya mengatakan kepada saudara nih, di Amsal 33, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik dan kemudian membiarkan dinyatakan sebagai terkutuk pada saat diadili. Pertanyaan saya, bisakah Tuhan menyelamatkan orang benar ketika orang benar itu tidak ditangkap? Saya berbicara pikiran Tuhan Matius 16 ayat 21. Apa itu? Tentang penyaliban Yesus. Tunggu dulu. Dalilnya di dalam Mazmur 37, orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak ditangkap, bisa nggak dia diselamatkan? Jawab. Anda pertanyaannya kemana itu? Saya tadi kan membawakan Matius 16, 21 sampai 23. Yang saya Anda kan membawa apa yang dipikirkan Tuhan. Jadi sekarang begini yang dipikirkan Tuhan itu adalah menyelamatkan orang benar. Sekarang bisa tidak Yesus diselamatkan dari penyaliban kalau tidak ditangkap? Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus menyebut Petrus itu iblis? Karena Yesus harus ditangkap. Apa rupanya yang ditangkap? Karena Tuhan akan menyelamatkan orang benar dari penangkapan. Disitulah Anda nampak tidak. Loh, pun kalau saya ajukan pertanyaan ini, dia pasti menjawab. Karena Petrus mengatakan, Tuhan kiranya engkau menjawab hal itu. Hal itu apa? Ya itu Yesus dibunuh lalu dibangkitkan pada hari ketiga. Baik. Oke, saya mengalah. Oke, sekarang saya tanya kepada saudara. Tolong tunjukkan pemikiran Allah bahwa Dia merencana mengutus anaknya untuk dibunuh menebus dosa-dosa orang-orang pendosa. Di mana itu tertulis? Pemikiran Allah.
Ya, di mana? Gitu. Tapi kita harus clearkan dulu poinnya di sini. Jadi Anda harus mengatakan dulu kenapa di sini Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Itu Anda harus jawab dulu. Saya jawab, kenapa Yesus menyebut Petrus iblis? Karena Petrus ingin membatalkan keinginan Allah, yaitu menyelamatkan Yesus dari kesukaran. Itu namanya Anda nggak berakal. Anda lihat di pasal 21. Itulah penyebabnya. Kok Anda lari ke situ? Anda ini nggak jujur dalam diskusi Kan jemaat. sudah dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Oke? Ya. Yesus Oke. bisa tidak diselamatkan. Yesus bisa tidak diselamatkan. Yang saya tanyakan tadi, kenapa Yesus menyatakan kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi apa yang Iya, dikatakan? karena tragedi itu harus terjadi, Cak Ayu. Supaya ada penyelamatan. Artinya di sini Petrus berharap tidak disalib, betul atau tidak? Benar. Tetapi Oke. Yesus mengatakan, enyala iblis. Ini harus terjadi. Apa yang harus terjadi? Yang direncanakan Allah. Apa yang direncanakan Allah? Orang pasti akan menggantikan dia. Jadi kamu, Petrus, nggak usah khawatir. Tadi Anda tidak benar. Bahwa Anda menyatakan, Yesus menyatakan Petrus iblis karena Petrus berharap Yesus tidak disalib. Yes, betul. Oke. Berarti di sini Yesus menyatakan Petrus iblis karena Petrus berharap Yesus tidak disalib. Jadi artinya, Tidak dinyatakan iblis karena Petrus ingin membatalkan rencana Allah menyelamatkan Yesus dari penyaliban. wah, itu Anda tidak benar. Loh, Anda lihat di pasal 21 ayat 21. Bukankah ayat 21 ini yang diharapkan Petrus tidak terjadi kepada Yesus? Betul atau tidak? Sekarang begini, Bung. Pertanyaan saya tadi di awal kan muncul kan. Tulisan Matius ini 16:21 ini ditulis sebelum kejadian atau setelah kejadian? Anda tak mampu menjawab. Bukan tak mampu, karena hubungannya nggak ada. Kita bahas Ada dulu. hubungannya. Dengarkan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Ini kan cerita yang dibangun oleh pengarang Matius. Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Matius menuliskan ini karena sudah melihatnya atau belum melihatnya. Ada penyaliban kan? Ada kematian kan di sana? Memang betul. Tapi yang jadi permasalahan ini, yang dibunuh ini siapa? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 12, adanya tanda Yunus yang dipersembahkan untuk angkatan jahat. Jadi penyaliban harus terjadi, pembunuhan harus terjadi, kebangkitan pada hari ketiga harus terjadi. Kenapa? Yesus menghadiahkan tanda Yunus kepada angkatan jahat. Nah sekarang permasalahannya, tragedi penyaliban ini harus berpola kepada rencana Allah. Bukan rencana manusia. Rencana manusia, Yesus mati, nebus dosa. Rencana Allah, Yesus ingin dibunuh, digantikan oleh orang fasik. Kira-kira yang benar yang mana? Rencana Allah atau rencana manusia? Tunggu. Saya hanya membantah tadi di pernyataan saudara Ayolah, yang Bang. menyatakan Pakai akalmu, Bang. bahwa Pakai akalmu. Yesus itu. Saya pakai akal, Anda nggak pakai akal di sini. Anak SD pun di sini kalau saya tanya Tolong tadi ada anak SD di tunjukkan, sini, kalau jujur begitu dia. tolong Ya, tunjukkan langsung. rencana Allah untuk membunuh orang benar demi menyelamatkan orang fasik. Tunjukkan. Oke, tunggu dulu sebelum saya melangkah ke situ. Begini, tadi Anda akui dulu Ingat ya, bahwa saya itu pertanyaan saya. Hah? Itu pertanyaan saya. Ya. Tolong tunjukkan keinginan Allah, rencana Allah, pemikiran Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Ya, oke, nanti saya jawab itu ya. Iya.
Nih, cuma di sini di ayat 22 ini Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu." Menurut Anda, yang dikatakan Petrus ini menjauhkan dari hal itu, apakah itu? Itu aja dulu. Kalau Anda, mungkin Anda nggak mengerti di sini. Mungkin Anda nggak berakal gitu. Coba Anda jawab dulu. Apakah yang dimasukkan Petrus di sini? Saya sudah jelaskan padahal, Bung. Kejadian itu harus terjadi. Kenapa? Karena pemikiran Allah, Allah akan datang menyelamatkan Yesus. Anda kok nggak menjawab pertanyaan? Loh, Anda nggak menjawab pertanyaan saya loh. sekarang kalau misalnya Yesus tidak disalibkan, lalu siapa yang disalibkan? Jangan lari dulu, Bang Juma. Jangan lari dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kita dapat poin dulu dari ayat 22 ini. Jadi Iya, apa yang dengar. Andai saja Yesus benar-benar mengikuti Petrus, maka yang disalibkan siapa? Lalu mana tanda Yunusnya? Jangan berandai-andai dulu. Kita ini membahas. Ini kan Anda bertanya. Astagfirullahaladzim. Apa sih maunya orang ini? Saudara, Anda kan menginginkan. Oke. Aduh. Udahlah, saya ngalah. Ya. Saya ngalah. Anda menang. Oke, saya turun kalau saya sudah menang ya. Oke, Oke, silakan turun. Anda menyetujui apa yang saya Apakah Anda tidak berasa berdosa, tidak merasa bullshit ketika Anda tidak menunjukkan keinginan dan rencana Tuhan, pemikiran Tuhan untuk menyerahkan orang benar demi menyelamatkan orang fasik? Apakah Anda nggak malu? Anda bisa menjawab pertanyaan saya hari ini. Untuk apa saya terus berdebat dengan Anda? Anda nggak bisa Saya minta pembuktian keinginan Allah, pemikiran Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Mana dalilnya? Tadi Anda mengatakan iblis adalah rencana di balik Yesus. Mana Saya dalil? Data bahwa Mana bukan Yesus yang menjadi perencana, tetapi Anda membawa ke arah lain. Jadi diskusinya nggak selesai-selesai. Sekarang kalau Anda tidak bisa menunjukkan pemikiran Allah, rencana Allah, kehendak Allah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik, berarti pembunuhan orang benar bernama Yesus itu adalah keinginan siapa? Keinginan siapa? Saya kan bawa dalilnya kepada Anda. Keinginan siapa orang benar Yesus ini dibunuh di atas tiang salib? Keinginan siapa? Jawab. Oke, saya jawab ya. Nyala iblis, engkau menjadi satu batu kandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan oleh Allah sudah saya tunjukkan. Yang dipikirkan oleh Allah adalah Allah menginginkan terjadi tragedi penyelamatan terhadap orang benar. Dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu yang diinginkan oleh Allah. Tragedi penyaliban yang menghampiri Yesus gagal. Dan yang menggantikannya adalah orang fasik. Itu keinginan Allah. Oke, saya jawab dulu ya apa yang dipikirkan oleh Allah di sini ya. Oke, silakan Anda tunjukkan mana dalilnya. Keinginan Allah adalah menyerahkan orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Tunjukkan. Dari konteks Matius 16 21 sampai 23, yang dipikirkan Allah adalah yang terdapat di ayat 21. Apa itu? Apa itu? Yang 21 itu pemikiran Yuda, Matius. Sejak kapan Matius jadi Tuhanmu? Apa itu? Membaca teks. Sekarang saya tanya samamu. Matius 16 nomor 21 itu firman Tuhan kah? Betul. Hah? Betul. Ini firman Tuhan. Ya. Bukan ucapan Yudas, penulis Matius. Ini firman Tuhan, kok Anda bawa? Dari mana Anda tahu? Di mana tertulis Tuhan berfirman? Di mana? Mana firman Tuhannya di sini? Mana firman Tuhannya? Mana firman Tuhannya? Mana? Oke, saya buktikan. Tunggu dulu, saya buktikan ya. Mana firman Tuhannya? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid. Mana? Kapan Tuhan berfirman dengan ini, dengan data ini? Kapan? Di mana itu? Oke, sebentar saya ambilkan buktinya ya. Ini adalah firman Tuhan. Ya, silakan. Anda ini kok enggak? Ketika saya sederhana aja, Bung.
Saya minta buktikan bahwa Matius 16 nomor 21 itu adalah firman Tuhan. Buktikan. Oke, sebentar ya. Silakan. Padahal keinginan Tuhan jelas. Menurut Yesus keinginan Tuhan itu ada di Mazmur, ada di Amsal, ada di Keluaran. Anda nggak mau pakai. Kenapa? Karena bertentangan dengan doktrin dogma gereja. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di Mazmur, bukan apa yang tertulis di Matius. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kehadiran saya hanya sebagai pembawa peringatan aja kepada saudara. Anda mau percaya kepada saya, alhamdulillah. Anda tidak mau percaya juga enggak apa-apa. Silakan. Begini Bang Juma. Kalau yang Silakan. Anda ucapkan sebelumnya tentang Mazmur, itu Anda perlu baca Lukas 16:16. Itu Apa yang aja. tertulis di sana? 16-16-nya apa? Lukas 16:16. Silahkan nanti Anda baca sendiri ya. Tapi saya sekarang membuktikan bahwa Matius tadi firman Tuhan. Lukas Ini ada 16, baca di data nomor 17-nya. Kan udah aku bilang, Bang. Udah, itu ayat 16 Anda baca sendiri. Jadi 17-nya nggak mau dipakai. dipakai semua. Tetapi Nah, itu kalau kan begitu kenapa Anda meninggalkan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. dihapus, bukan batal loh Bang. Dihapus. Batal di situ. Dihapus. Jangan mengganti Bang. Batal. Anda ini Gimana? ganti-ganti Gimana terus. sih saudara ini? Kitab Saya sendiri buktikan kok dipretelin juga nih. Enggak dipreteli. Anda yang preteli Enggak. kitab itu. Tidak, Dengarkan Bang. Bung. Batal itu Ini- dalam ini- bahasa Yunani apa? Udah nggak usah bahas ke situ. Nanti terlampau jauh kita. Iya, udah. Membuktikan Oke. tadi Oke, itu kembali. Matius tadi adalah firman Tuhan. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 26 berbunyi, tetapi roh penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya penulis di Matius ini itu adalah yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Anda Jadi, baca Matius 9 dong. Baca Matius 9 nomor 9. Jadi Baca ambil Matius, poinnya Bung, dulu. supaya Anda tahu bahwa apakah Matius itu firman Tuhan, bimbingan Roh Ya, Kudus, atau bukan. Itu Baca firman. Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat seseorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini bukan penulis bukan Matius murid Yesus yang menulis buku Matius ini, bukan. Baca juga Matius 12 nomor Matius 12-nya, coba Anda juga baca di sana apa yang dikatakan oleh Matius 12 di sana. Banyak orang mengikuti Yesus di sana katanya. Nah, lalu dikatakan pada waktu itu beberapa ahli Taurat kemudian berbicara kepada Yesus. Guru, kami ingin tanda Yunus. Tanda Yunus ini juga harus Anda perhatikan bahwa tanda Yunus adalah tanda angkatan jahat di mana ada yang harus mati dan bangkit pada hari ketiga sebagai simbol hadiah kepada angkatan jahat. Begitu, Bung. Ya, oke. Yang Matius 9 Anda katakan tadi ya, sesudah itu Yesus berjalan bla 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 bla. Kalau ayat Ya. ini kan menggambarkan momen ketika Yesus manggil Matius. Apakah ini serta-merta menyatakan bahwa kitab ini tidak ditulis oleh Matius? Lah, ini jelas. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius. Harusnya setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Oke. Kalau begitu, berarti yang berfirman di Al-Quran Anda bukan Allah itu sendiri. Beda, Bung. Beda. Karena Yesus, dengar, Yesus sudah menjadi manusia. Allah tidak pernah jadi manusia. Narasi yang disampaikan harus berbeda. Tuhan Anda sudah datang jadi manusia. Maka yang ada hanya aku dan kamu. Aku dan kamu. Aku dan Yesus. Aku dan Yesus. Karena Tuhan Anda sudah datang ke bumi. Beda. Di Al-Quran Anda di situ menyebutkan dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi dia ini, dengar, dia ini dikatakan kata dia karena Tuhan tidak datang langsung ke bumi.
Dan dia menceritakan dirinya melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan kata dia menunjuk kepada dirinya yang memang tidak sedang berwujud di bumi. Beda dengan Yesus. Tuhan Anda sudah datang ke bumi, maka yang ada hanya aku dan Yesus. Yesus berkata kepadaku, harus. Karena Yesus sudah di bumi. Saya mengikuti narasi saudara ini. Anda diikuti pun nggak bisa. Yesus datang ke bumi ketika bertemu dengan muridnya, apa yang terjadi? Aku dan Yesus, betul? Ini konteksnya akan dituliskan. Kalau Matius menulis aku, orang kan bertanya-tanya, siapa aku di situ? Ini Aku Matius, namanya kitabnya Matius. Dan ini kitab Matius ini untuk diberitakan atau untuk disimpan? Untuk diberitakan atau untuk disimpan? Tunggu. Ini kesaksian harus bercerita aku dengan Yesus. Iya. Tetapi kesaksian ini untuk diberitakan atau disimpan-simpan sih? Sekarang kalau dia pun mengatakan kesaksian untuk disampaikan, ini kesaksian aku. Aku muridnya yang bersaksi, maka tetap harus menulis aku di sini. Iya, tetapi ini Anda jawab dulu. Ini kesaksian ini untuk diberitakan atau untuk disimpan sih? Mana pembuktiannya? Nah, Matius menulis untuk disiarkan kemana-mana? Mana? Ada nggak pengakuan penulis Matius untuk orang disampaikan ke orang ini? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Tunjuk saya satu data pengakuan penulis Matius dia tuliskan untuk semua orang. Mana? Tunjuk satu ayat saja kalau ada. Anda ini diikuti nggak bisa, mengikuti pun nggak bisa. Jadi Anda kan mengatakan apakah tulisan Matius ini hanya untuk dirinya atau untuk orang? Kalau untuk orang lain mana? Tunjukkan dalilnya. Anda tadi mengatakan harusnya aku, iya kan? Harusnya aku di situ Matius. Ya, memang aku karena Matius ini karena dia bukan murid Yesus, maka dia tidak mengatakan aku. Jadi ketika saya bertanya apakah kitab Matius ini untuk diberitakan atau untuk disimpan, Anda nggak berani jawab. Ini untuk Matius aja. Coba Anda baca Matius 1. Apa yang ditulis di sana? Adakah untuk orang lain? Ini narasi yang disusun oleh Matius untuk dirinya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan dalam gandum. Ini apa maksudnya menulis kayak begini? Untuk orang? Enggak. Buku Matius ini kebetulan aja lolos pada saat konsili. Makanya disebut sebagai kitab kanon. Karena dia lolos dari pengkanonan. Lihat juga Lukas. Apakah Lukas dituliskan untuk orang Kristen? Tidak. Coba Anda baca Lukas 1. Lukas 1 dituliskan hanya untuk seorang manusia saja. Satu orang bernama Theophilus. Itu hanya untuk Theophilus saja. Bukan untuk orang banyak. Theophilus yang mulia. Banyak orang yang berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu. Untuk siapa? Untuk Theophilus seorang, bukan untuk Kristen. Tapi karena buku ini lolos pada saat pengkanonan kitab, maka dijadikanlah catatan-catatan Lukas ini sebagai kitab suci. Tapi sejatinya Lukas menulis hanya untuk satu orang. Sama seperti Paulus. Menulis untuk orang yang ada di Galatia. Menulis untuk Theophilus. Menulis untuk Timotius. Menulis untuk orang yang ada di Filipi. Menulis untuk orang yang ada di Efesus. Menulis untuk orang yang ada di Roma. Menulis untuk orang yang ada di Filemon. Bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Kamu cari 13 buku Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia itu tak ada. Semuanya dari Paulus untuk saudaraku yang ada di Roma. Dari Paulus hamba Yesus Kristus untuk saudaraku yang ada di Korintus. Surat Korintus dari Paulus dan Sostenes untuk orang-orang yang ada di Korintus. Surat Filipi dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Filipi. Surat Kolose dari Paulus dan Timotius untuk orang yang ada di Kolose. Surat Galatia dari Paulus untuk orang di Galatia. Surat Filemon
dari Paulus dan Timotius untuk orang yang bernama Filemon, Apphia, Agripos, orang yang ada di Kolose. Surat Titus dari Paulus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia. Surat Efesus dari dari Paulus untuk orang-orang kudus yang ada di Efesus penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Surat Tesalonika dari Paulus bersama dengan Silwanus dan juga Timotius kepada orang Tesalonika, kota yang ada di Yunani Utara. Jadi Timotius dari Paulus untuk Timotius seorang manusia yang disebut sebagai Theos Anthropos di dalam 1 Timotius 6 nomor 1. Jadi semua surat Paulus itu bukan untuk orang Indonesia. Semua ada peruntukannya. Korintus untuk orang yang ada di Korintus. Filipi untuk orang yang ada di Filipi. Kolose untuk ada orang yang di Kolose. Galatia untuk orang yang ada di Galatia. Pelemon untuk seorang bayi, untuk seorang anak bernama Pelemon yang ada tinggal di Kolose. Titus untuk seorang anak yang bernama Titus yang tinggal di Antioquia. Efesus untuk seorang penyembah dewa Yunani dari dewa Artemis yang ada di Yunani. Tesalonika dari Paulus itu untuk seorang yang ada di Tesalonika yang tinggal di kota Yunani Utara. Timotius, surat yang ditulis untuk orang yang bernama Timotius. Jadi belajar dulu baru memegang sebuah kepercayaan. Jangan cuma imani aja. Belajar supaya tahu dasar pijakan keagamaanmu itu seperti apa adanya. Kamu baca semua yang saya sajikan tadi itu. Baca kitab Filipi. Saudara baca Timotius, Tesalonika, Efesus, Titus, Filemon, Galatia, Kolose, Filipi, Korintus, Roma. Anda baca, itu peruntukan untuk orang per orang, bukan untuk jemaat. Anda tadi menyatakan itulah cerminan Matius tadi yang Anda tunjukkan ke saya, Bung. Apakah Matius itu untuk seorang saja atau untuk orang lain? Kubacakanlah Matius yang tadi, Matius 9 nomor 9. Bahwa penulis Matius itu bukanlah murid Yesus. Sebenarnya yang dibahas tadi, Anda mengatakan, saya hanya ingin menyangkal itu aja tadi. Anda menyatakan bahwa penyaliban Yesus itu karya iblis. Jadi saya memang betul. Makanya saya minta tolong tunjukkan keinginan Tuhan agar yang disalib itu orang benar untuk nebus orang fasik. Dalilnya tak ada kan. Lalu kemudian Yohanes 6 nomor 70 dengar. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tunggu dulu, jangan lari ke situ. Saya tadi bawakan data bukan di situ. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Di ayat 23 Yesus menyatakan kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Karena Petrus mengatakan bahwa Tuhan kiranya menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu apa? Karena Yesus menyatakan bahwa ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi dari sini jelas bahwa Yesus menyatakan iblis kepada Petrus karena dia berharap Yesus tidak disalib. Jadi dari sini kita lihat bahwa ini bukan karya iblis. Ini karya Allah. Saya sudah menjelaskan tadi. Jadi yang setiap orang yang berharap atau menyatakan Yesus tidak disalib, menurut Matius 16, 21 sampai 23 adalah iblis. Itu maksud saya, Bung. Oh tidak, salah. Tapi jangan begitu, jangan picik cara berpikirnya. Yesus kan mengatakan, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Petrus ini ketakutan, Yesus jangan sampai mati beneran. Tapi Yesus mengatakan, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang dipikirkan Allah adalah orang benar digiring kepada pembantaian, tetapi nanti digantikan oleh orang fasik. Pembantaian itu memang harus terjadi, tetapi ada keinginan Allah, rancangan Allah yang sudah dirancang sebelumnya, yaitu orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Nah sekarang permasalahannya, sekiranya Yesus mengikuti keinginan Petrus, tidak ada penyaliban.
Tidak ada penyaliban kan? Kalau tidak ada penyaliban sesuai dengan keinginan daripada Petrus, lalu kata Tuhan orang benar diselamatkan dan yang menggantikan orang fasik itu tidak terjadi dong. Di mana kronologisnya orang fasik menggantikan orang benar? Di mana? Tidak terjadi berarti. Mana buktinya? Mana buktinya? 21 sampai 23, Bung. Bukan Loh, kok masih di situ aja, saudara? Kenapa Anda tidak keluar? Kenapa Anda tidak keluar? Tolong tunjukkan kepada saya pemikiran Tuhan di dalam Matius itu. Mana pemikiran Tuhan? Tunjukkan. Jadi dari ayat 23 di sini, engkau menjadi batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi, mana pikiran Allah di situ di Matius? Kita lihat di ayat 21 ini. Karena Yesus itu bukan pemikiran Allah, itu tulisan Matius. Ya Allah ya Karim. Berarti Anda sudah mengatakan bahwa Matius ini Tuhan. Diilhami Roh Kudus seperti yang saya tadi terangkan kepada Anda. Waduh. Saya bicara dari tadi saya bicara masalah dalil. Saya nggak bicara congor loh, Bung Juma. Anda terus mengelak dari ayat ini. Kalau dalam konteksnya dalam ayat ini memang seperti yang saya bilang. Anda akui kalau kita melangkah ya silakan. Tetapi dari sekarang mana yang kuat? Oke, saya ikuti maunya. Ternyata Matius ini adalah Tuhan bagi Anda. Oke. Sekarang mana kuat? Tunggu. Mana kuat antara Tuhan Anda Matius dengan Tuhannya Salomo yang ada di Mazmur? Tuhannya Daud yang ada di Mazmur. Kuat mana? Kira-kira argumentasinya. Tuhan Anda yang bernama Matius ini, yang Anda katakan, ada Roh Kudus dalam dirinya, dan seterusnya. Dengan Tuhan yang berfirman kepada Daud dalam Mazmur. Kuat mana? Anda memperbandingkan Tuhan yang sama. Jadi bagaimana saya menjawab? Tuhan yang sama. Tolong tunjukkan. Nih, tak kasih data nih. Tak kasih data. Tolong jangan Anda memperbodoh diri. Lukas 24 nomor 44. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan dalam kitab Mazmur. Mana tertulis dalam kitab Matius? Mana? Begini, mana pengakuan Yesus? Jangan dulu begitu, jangan begini begitu. Jangan begitu. Saya minta tunjukkan pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi tentang dirinya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Matius. Di mana Yesus katakan itu? Di mana? Akal. Udah sabar-sabar aku hadapi Anda. Ini nasihat guru saya, ikuti ya. Kalau naik ke benirin, jangan dipres ke benirin. Ini guru saya nasihati saya. Sekarang kucambuk Anda. Sekarang tolong tunjukkan. Diskusi tidak perlu panjang dan dilanjutkan. Cukup Anda menunjukkan kepada saya pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Matius. Tunjukkan. Karena yang Yesus katakan tergenapi di Mazmur, bukan di Matius. Ayo, tunjukkan. Tunjukkan. Kenapa Anda bertanya? Kenapa Anda bertanya? Sudah saya jabarkan semuanya, Bung. Sekarang tunjukkan pengakuan Yesus bahwa harus tergenapi semuanya yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Matius. Itu tertulis di mana? Jawab. Anda menjawab di luar konteks. Jawab. Anda tidak bisa menjawab data saya. Jawab Anda menginginkan kematian terhadap Yesus melalui seorang wartawan yang menuliskan dan bukan murid Yesus. Matius 9 saya sudah menunjukkan data bahwa pengarang Matius bukanlah murid Yesus. Nah, Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Tidak ada tertulis di dalam kitab Matius. Kalau Anda masih memaksakan itu, tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar untuk menyelamatkan orang fasik. Itu tertulis di mana? Karena hanya iblis saya menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar dan menyelamatkan orang-orang fasik. Hanya iblis yang mau itu. Mana buktinya? Yohanes 6 nomor 70, Matius 26 nomor 59, Matius 28 nomor 27 nomor 18 dan seterusnya. Orang-orang menginginkan Yesus dibunuh adalah orang yang kerasukan setan semua. Imam-imam kepala melakukan kesaksian palsu karena mereka menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus. Kenapa mereka melakukan kesaksian palsu? Karena mereka kerasukan setan. Yudas berkhianat kepada Yesus untuk kemudian mengkhianati dia
untuk mengejar 30 keping uang perak. Untuk apa? Untuk menyalibkan Yesus. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Bahkan di dalam kitab saudara sendiri, Matius 26 nomor 18, dikatakan kemudian oleh Pilatus. Pilatus mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki, bukan karena kebenaran. Karena dengki, bukan karena kebenaran. Sekali lagi saya katakan, yang mengelilingi tragedi penyaliban adalah semua iblis. Yesus dikhianati Yudas, iblis. Imam-imam kepala melakukan kesaksian palsu, iblis. Mahkamah agama melakukan kesaksian palsu, iblis. Mereka semua dengki, iblis. Mana tunjukkan kalau penyaliban itu adalah keinginan Tuhan? Dalil, saya butuhkan dalil. Saya tadi bertanya, kenapa Petrus dikatakan iblis oleh Yesus? Karena Petrus ingin membatalkan rencana Tuhan menyelamatkan hambanya yang benar. Anda melihat dari mana?